Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam acara Pot Raihan yang akan menambah keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali hadir dan kali ini kita akan dibersamai Ustadz Ganjar Prayogo yang akan menjelaskan tema kita pada hari ini, yaitu podcast Ramadan menjadi insan yang ihsan. Nah, hari ini dengan tema yang yaitu kita harus kaya. Ini entah pernyataan atau pertanyaan Ustaz, nanti kita sama-sama saksikan ya. Namun sebelum kita memulai ke tema kita sapa terlebih dahulu para pemirsa yang menyaksikan Pot Raihan hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz Bintang Cendekia, para ayah bunda dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan Pot Raihan hari ini. Baik, semoga puasanya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ke Ustaz Ganjar. Ini ya, Ustaz. Sesuai tema kita hari ini, kita harus kaya. Kalau kita melihat, menyaksikan di masyarakat kita, kalau membahas masalah kaya ini, yaitu mereka yang punya rumah mewah bertingkat, mobil baru mengkilat, ya, baju-baju yang berbranded ya, bermerek, serta rekening yang isinya terus meningkat. Secara fakta atau secara konsep kita melihat inilah orang kaya, Ustaz. Nah, ketika kita menyaksikan mereka dengan rumah yang mewah, megah, mobil yang banyak serta ya bagus-bagus, itulah orang kaya secara umum. Tapi kalau kita meneleh ke dalam agama Islam kita ya, seperti apa pandangan Ustaz atau pandangan Islam terhadap orang kaya itu, Ustaz? Baik. Silakan Ustaz Ganjar. Berarti apakah kaya itu karena banyaknya harta atau seperti apa gitu ya? Iya, benar Ustaz. Jadi kaya itu seperti apa? Baik, ini kita mengingat tentang kisahnya Abu Dzar dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Itu persis ya, waktu itu Rasulullah sedang menjelaskan kepada Abu Dzar dan tentunya menjelaskan kepada kita pada akhirnya tentang definisi kaya yang sebenarnya. Jadi waktu itu Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar bahwasanya, wahai Abu Dzar, apakah menurutmu orang yang memiliki banyak harta itu apakah disebut dengan orang kaya? Kemudian Abu Dzar menjawab, iya ya Rasul. Rasulullah langsung melanjutkan pertanyaan yang kedua. Lalu, apakah menurutmu sebaliknya orang yang memiliki sedikit harta itu apakah disebut dengan orang fakir atau orang yang miskin? Maka Abu Dzar kembali menjawab, betul ya Rasul. Kemudian di sini Rasulullah ingin menyampaikan bahwa makna kaya itu adalah innamal ghina ghinan nafs, bahwasanya sesungguhnya kaya itu adalah yang dimaksud dengan kaya hati. Dalam hadis lain juga, dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinal qalb, bahwasanya bukanlah kekayaan itu mengartikan bahwa banyaknya harta,
Tetapi kaya itu sebenarnya adalah kaya hati. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah taala melanjutkan tentang makna kaya hati ini apa. Jadi kata Ibnu Hajar ini bahwasanya yang dimaksud dengan kaya hati adalah di mana ia merasa cukup dengan apa yang ia terima, merasa ridho dengan ketetapan Allah terkait dengan rizki yang ia terima. Kemudian pada akhirnya dia merasa nyaman dengan kondisi itu, tidak terlalu memaksakan diri dan menerima dengan ketetapan Allah itu. Pada akhirnya adalah rasa qanaah, rasa puas terhadap apa yang diterima oleh dirinya daripada rizki yang telah Allah tetapkan kepadanya. Bercerita tentang qanaah artinya kita seseorang itu merasa puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Kalau kita melihat pengertian dari qanaah itu merasa cukup dengan segala yang ia miliki saat ini, artinya rezeki itu sudah ditetapkan saja. Rezeki sudah menjadi takdir, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang orang menjadikan alasan, toh rezekiku kan sudah ditetapkan oleh Allah. Ngapain aku harus susah payah bekerja lagi? Toh kalau memang takdirku, rezekiku memang segitu ya, rezekiku memang jadi orang miskin ya bakal miskin aja. Kalau rezekiku memang jadi orang kaya ya bakal jadi orang kaya. Kok nggak perlu harus bersusah payah bekerja lagi? Ini apa tanggapan Ustaz? Apakah benar demikian? Baik, ini sesuai dengan pernyataan Imam Ahmad ya, bahwa ada orang yang beranggapan bahwa rizki itu sudah ditetapkan. Artinya berikhtiar pun kita ya akan dapat seperti yang sudah Allah tetapkan. Itu berlandaskan dengan pernyataan ataupun dalil yang mengatakan bahwa setiap makhluk hidup melata, setiap hewan yang melata di bumi ini itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berlandaskan dalil ini, kemudian dia menyatakan bahwa saya cukup diam saja karena pasti rizki akan datang karena sudah ditetapkan gitu. Pasti akan datang kepada saya dengan sendirinya gitu. Maka Imam Ahmad langsung menyampaikan bahwa pernyataan ini atau sikap ini tidaklah tepat gitu. Bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki itu, tetapi ikhtiar kita dalam menjemput itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bahwa kemudian melanjutkan penjelasannya tentang Nabi saja itu menyarankan ataupun mengarahkan kepada umatnya untuk berikhtiar menafkahi keluarga sebagai kepala keluarga, kemudian mencari keperluan hidupnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka berubudiyah, dalam rangka mencukupi kebutuhannya agar ibadahnya bisa maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melanjutkan pula bahwasanya Rasulullah juga pernah berpesan kepada kita merumpamakan terkait dengan rizki ini, memperoleh rizki ini seperti burung yang mencari makan. Pagi itu burung keluar dalam keadaan lapar, kemudian sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Tentu ini sebuah pemisalan bahwa kita diarahkan untuk keluar, berusaha, menjemput rizki yang telah Allah tetapkan. Berarti sejalan dengan perintah Allah dan perintah Rasul dan sabda Nabi-Nya, khairun amalin li rajulin biyadihi. Sebaik-baik pekerjaan seorang pemuda itu adalah yang berusaha. Artinya dia harus tetap berusaha ya. Berikhtiar. Dan Allah juga menyebutkan pada kita berarti Ustaz, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum tersebut merubahnya. Artinya di sini harus ada usaha saya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita ketika seseorang berusaha terus dia mendapatkan kekayaan, cenderung menjadikan dia sombong, seperti kisahnya Fir'aun. Kisahnya Qarun laknatullah alaih. Yang dulu awalnya dia termasuk umatnya Musa yang biasa-biasa saja dan dia taat kepada Musa. Nah, Allah uji dia dengan kekayaan yang menyebabkan dia sombong, sehingga dia dimasukkan Allah dalam makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendengar nama Qarun, kita dianjurkan
laknatullah alaih. Allah melaknatnya. Nah, jadi sekilas seolah-olah di sini perumpamaan orang kaya ini tak baik, tak, cenderung dengan kesombongan. Apakah benar demikian, Ustaz? Jadi salahkah kita kalau menjadi orang kaya, Ustaz? Pertanyaannya itu adalah apakah menjadi orang kaya itu adalah sebuah kesalahan gitu ya? Karena mengingat bahwa kaya harta berarti ya maksudnya. Karena mengingat tadi definisi kaya adalah yang sesungguhnya adalah kaya hati. Nabi SAW juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah bahwasanya la ba'sa bil ghina limanit taqo. Kata Nabi bahwasanya tidak mengapa ketika orang itu kaya, dalam artian adalah diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian berarti dalam hal ini menunjukkan kepada kita nggak masalah kita itu diberikan kelebihan harta, tetapi kita harus bagaimana bisa mengelola diri kita, hati kita agar tidak terpaut dengan harta tersebut, dalam artian tidak terlupa dengan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, tanggung jawab kita sebagai seorang yang telah diamanahkan dalam hal memaksimalkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa menjadi orang kaya, tetapi dia harus pandai-pandai bagaimana supaya kayanya tadi tidak tidak menghalangi, tidak menjerumus kepada kesombongan dan tidak menghalanginya kepada sifat qanaah tadi. Tetapi hadis ini ada lanjutannya, bahwasanya memang tidak mengapa orang yang kaya itu tetapi bertakwa, tetapi lanjutan hadisnya adalah wasihatu limanittaqo khairum minal ghina. Sehat itu lebih utama bagi orang yang bertakwa daripada kaya. Karena kalau kita perhatikan juga banyak orang kaya yang memiliki keterbatasan karena tidak sehat. Contoh dalam hal sakit, orang yang sakit gula nggak boleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang mengakibatkan naiknya gula. Orang yang memiliki darah tinggi terbatas makanannya. Padahal mereka punya kemampuan. Padahal mereka punya uang gitu. Punya uang, punya kemampuan untuk membeli dan seterusnya. Tetapi di sini karena memiliki keterbatasan tadi, sehingga ia tidak bisa menikmatinya. Itulah hilangnya berkah mungkin ya, karena sebagai teguran juga bisa menjadi seperti itu, bahwa itu adalah jalan mungkin untuk bagaimana seorang hamba itu bisa lebih mendekatkan, bisa lebih qanaah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luar biasa berarti ya. Berarti intinya kaya itu baik, bagus asal senantiasa berada dalam ketakwaan ya, menggiring kita dalam ketakwaan. Nah, kalau kita kaya bertakwa itu luar biasa. Yang terkadang nih, Ustaz, karena di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin, Ustaz. Yang kaya kadang ya kalau dia sombong tentu itu jadi tak baik. Kalau dia bertakwa itu jauh lebih baik, karena dengan kekayaan dia bisa berinfak, bersedekah jauh lebih banyak. Ini berbicara tentang lawannya menjadi orang miskin, Ustaz. Terkadang menjadi orang miskin ini sebuah dilema. Karena ada beberapa hadis Nabi menyebutkan miskin itu dekat dengan kefakiran atau kekufuran. Namun terkadang Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup miskin. Artinya kita merasa cukup dengan segala sesuatu yang ada dengan diri kita saja, dan kita bersabar dengan segala sesuatu tersebut, sehingga dengan bersabarnya kita menjadi orang-orang yang beruntung kelak mendapatkan kabar gembira dari Allah. Jadi perkiraan kita nih, mana sih Ustaz, yang mana yang lebih baik, menjadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi orang miskin yang bersabar? Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa ya. Keduanya kayaknya baik itu, Ustaz. Menjadi orang kaya yang bersyukur itu baik, dan menjadi orang miskin yang bersabar itu juga baik gitu. Mungkin kita awali dengan mana yang lebih utama, menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Nanti pada akhirnya kita akan menuju kepada pertanyaan Ustaz tadi ya, bahwa dalam hal ini mana yang lebih baik antara menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin, ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa orang miskin itu lebih utama. Kenapa? Karena hisabnya akan sedikit. Lebih sedikit. Karena tentu saja dengan harta kan, harta kita pasti akan dihisab satu persatu. Kemudian orang yang kaya juga lebih utama, karena dengan kekayaan itu
khususnya bagi orang yang bertakwa, dia bisa bersedekah, berbagi, menolong orang lain, menolong agama Allah dengan hartanya, juga bisa seperti itu. Jadi dua-duanya bagus. Ini ditegaskan juga dengan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwasanya orang kaya dalam ketakwaan, artinya dia bersyukur, kemudian dengan takwanya itu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu utama. Tapi orang yang miskin, dengan bersabar, dia dengan berdoa, tetap merasa menghadirkan qanaah di dalam hatinya, maka itu juga dengan kondisi utama. Artinya dua-duanya bagus, dua-duanya sesuatu yang mulia. Tetapi tidaklah, sekali lagi kita tegaskan, tidaklah mengukur seseorang itu mulia atau tidaknya itu dengan harta yang dimiliki. Karena Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa, melanjutkan dengan pertanyaan ini, Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwasanya untuk mengukur kemuliaan seseorang itu bukan dari kaya miskinnya, jadi tetapi lebih kepada ketakwaannya, ketakwaan di dalam hati seseorang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Disitulah takwa itu sebenarnya menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, bukan kaya atau miskinnya. Jadi Imam Nawawi juga menjelaskan lebih lanjut tentang makna takwa itu adalah menjalankan perintah Allah semampunya serta meninggalkan segala larangan Allah semampunya. Jadi itulah sebenarnya kaya miskin itu bukan hal yang menjadi tolak ukur kita, tetapi ketakwaan dalam diri seseorang. Jika si dia orang yang bertakwa, jika diberi kekayaan, insya Allah dia akan bisa menggunakan kekayaan tersebut untuk jalan yang lebih baik. Jika dia orang bertakwa namun diuji dengan kemiskinan, dia pasti bisa bersabar dengan ketetapan Allah tersebut, ya saya. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini jangan pernah menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Nah, karena kemuliaan di sisi Allah itu tolak ukurnya tidak dilihat berapa banyak mobil kita, rumah kita, uang kita, tidak. Ternyata yang paling bertakwa di sisi Allah itu, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, Ustaz, ini melihat fenomena saat ini, kita menyaksikan orang rela bekerja, pergi pagi, pulang pagi, bahkan sampai tak pulang-pulang, ya. Seperti lagunya Bang Toyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pulang-pulang. Salah satunya ini penyebabnya mencari uang, Ustaz, mencari harta, mencari kekayaan. Karena mereka merasa kekayaan yang mereka dapatkan, harta benda yang dia miliki, ini bisa membahagiakan dia, Ustaz. Nah, pandangan Ustaz ini sebenarnya, apakah benar kekayaan itu sumber kekayaan atau gimana, Ustaz? Yang pasti kita sudah membahas tentang qanaah tadi. Qanaah itu merasa cukup dengan ketetapan Allah terhadap harta kita. Cukup di sini dalam arti bisa menutupi kebutuhan. Cukup artinya ketika harta itu melebihi daripada kebutuhan, kemudian itu justru membuat dirinya itu bias ataupun lari daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi karena tadi ya Ustaz sampaikan bahwa pertanyaannya itu pergi pagi, pulang pagi lagi. Tentu itu bisa mengurangi daripada tanggung jawab yang lain ya, sebagai seorang hamba. Misalkan ada juga yang melalaikan daripada sholat 5 waktu, ada yang sampai seperti itu. Atau bahkan dia tidak memandang halal haramnya, dari mana ia dapat, yang penting dapat uang, dapat harta, saya bisa membahagiakan diri saya dan keluarga. Itu kan sesuatu yang sudah lari daripada ketakwaan tadi, ketentuan, dan jauh daripada qanaah. Maka rasanya tidak tepat jika seandainya harta itu justru menjadi sumber kebahagiaan. Karena sebenarnya juga dengan banyaknya harta, dia akan tidak tenang hidupnya. Banyak harta di sini di sana, dia memikirkan bagaimana melindungi hartanya gitu. Kemudian dari hartanya juga pada akhirnya nanti akan dihisap satu persatu. Tentu ini akan
jauh daripada kebahagiaan. Justru kebahagiaan itu adalah bagi orang-orang yang ridho tadi, cukup dengan ketentuan yang Allah tetapkan, tidak melebihi daripada harta cukupnya, pada akhirnya dia akan melalaikan daripada tanggung jawabnya kepada Allah, kepada keluarga, dan kepada tanggung jawab yang lain sebagai seorang yang diberikan amanah misalkan begitu. Dan ini juga menjelaskan, mengantarkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika dirinya dalam keadaan bertakwa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, kemudahan. Jadi makna kebahagiaan itu kan ketika segala sesuatunya kita mudah diberikan jalan keluar. Maka ini adalah hadiah untuk orang-orang yang bertakwa. Kebanyakan dari kita itu kesulitan itu karena harta. Jadi dilanjutkan ayat ini. Kan kebanyakan masalah orang itu karena kekurangan harta misalkan. Jadi dilanjutkan pada ayat ini bahwasannya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan kemudahan baginya, kemudian akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Jadi itu adalah hadiah bagi orang yang bertakwa, akan dimudahkan segala urusannya, akan diberikan pintu rezeki dari berbagai pintu, dari berbagai arah. Maka ini adalah definisi bahagia yang sebenarnya. Kurang apa lagi? Sudah diberikan kemudahan, jalan keluar terhadap semua masalahnya, ditambah pula didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, Masya Allah. Jadi itu biasa berarti ya. Jadi kaya itu, bahagia itu tidak mesti harus kaya. Karena saat sekarang ini banyak kita lihat, bahkan artis-artis ya, yang kalau kita saksikan mereka ini kaya, saat mobil ada, rumah ada, ya kendaraan mau yang manapun ada, bebas, tapi terkadang tidak bahagia, saat bahkan sampai ada yang bunuh diri. Salah satu penyebab berarti karena tak bahagia. Berarti bisa kita ambil kesimpulan kekayaan itu bukanlah sumber kebahagiaan, tapi kekayaan yang sumber kebahagiaan itu adalah kekayaan jiwa kita, ya. Salah satunya ketika seorang hamba bisa beribadah kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, insyaallah dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan, ya Ustaz, ya. Sebagaimana Allah juga berfirman, Ustaz. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an itu? Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Dengan memperbanyak zikir, dengan banyak memperingat Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan bahagia. Jadi salah satu kunci bahagia itu ternyata bersumber dari Allah juga, ya Ustaz, ya. Selain kita bertakwa kepada Allah, dan cara bertakwa kepada Allah itu dengan cara senantiasa berzikir, beribadah, baru hati kita akan bahagia dan senang saja. Nah, kalau ini pesan terakhir, kira-kira mungkin ada ini, gimana kiat-kiat agar kita bisa itu mendapatkan kekayaan jiwa, kekayaan hati kita yang menjadi sumber kebahagiaan tadi, Ustaz. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi kaya dalam arti kaya yang sesungguhnya, yaitu kaya hati, di antaranya para ulama itu berikan nasihat, yaitu dengan bersyukur. Yang pertama, bahwasanya la in syakartum la azidannakum, kata Allah, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita menghadirkan rasa syukur, maka yang hadir di dalam hati kita adalah rasa tenang, rasa cukup, rasa ridho kepada ketetapan Allah. Tidak ada kegundahan, was-was, atau ketidakpuasan. Kemudian pada akhirnya akan mengantarkan kepada perasaan, keyakinan bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuk saya. Dan itu adalah sesuatu yang awal yang bisa kita lakukan untuk bisa memperoleh kaya hati. Kemudian yang kedua, sebagai kunci daripada kaya hati itu adalah qanaah, yang seperti kita bahas tadi. Ketika kita sudah tadi bersyukur, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang telah Allah tetapkan, ridho dengan ketetapannya, maka insya Allah hati ini akan semakin tenang, tidak akan mengejar apa lagi, yang kira-kira justru akan membiaskan daripada dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam
hadis Ibnu Majah yang mengatakan bahwa bagaimana supaya menjadi kaya, hati kita merasa kaya itu adalah unduru man huwa asfala minkum wala tanduru man huwa fauqakum. Bahwasanya lihatlah kepada orang-orang yang di bawahmu, dalam artian mungkin lebih lebih di bawah kita dalam kondisi ekonominya, dalam kondisi kesehatannya misalkan, dan dalam segi segala apapun dalam hal keduniaan, untuk bisa menghadirkan rasa syukur kita bahwasanya ternyata ada orang lain yang lebih kurang beruntung daripada saya. Dengan begitu akan menghadirkan rasa syukur dan rasa kaya hati tadi. Tapi wala tanturu ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas untuk membandingkan tadi. Karena ketika kita membandingkan orang yang lebih beruntung dari kita, dikhawatirkan setan akan masuk ke dalam hati kita membisikkan bahwasanya orang itu lebih beruntung dari kamu. Orang itu lebih disayang oleh Allah dan seterusnya. Pada akhirnya dia akan mencela rezeki yang telah dia peroleh. Dia tidak akan merasa bersyukur. Dia meremehkan rezeki yang telah Allah berikan. Jadi itu tips yang diberikan oleh Rasulullah tentang bagaimana kita memperoleh kekayaan hati. Kemudian yang terakhir juga mengatakan tentang doa supaya kita memperoleh kaya hati. Bahwasanya dalam hadis Muslim disampaikan Allahumma, dan ini doa yang sering kita dengar ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa afa wal ghina. Di sini meminta hal, dan yang terakhir juga ginanya, kekayaan hati tadi. Di awal itu Rasulullah meminta petunjuk. Ketika ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan dengan petunjuk itu mengatakan kepada ketakwaan. Wal huda wa tuqa, ketakwaan. Wal afwa, yaitu kondisi di mana kita dilindungi daripada hal-hal yang mengantarkan kepada keburukan. Pada akhirnya wal ghina, meminta kekayaan hati, merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, sehingga pada dirinya hanya fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada memperbanyak amal, tidak terganggu dengan ketidaksyukurannya, dengan target-target dunianya yang justru seharusnya dalam memandang orang, ketika kita memandang orang lain untuk bisa meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan itu, jangan salah qanaah ya. Jadi ada ustadz yang pernah memberikan pemahaman bahwa sangat baik sekali, dalam arti qanaah itu jangan salah tempat. Qanaah itu tentang dunia saja. Merasa cukup itu tentang dunia saja. Jangan sampai tentang akhirat juga dia qanaah. Saya sudah cukuplah sholat 5 waktu. Teman-teman saya juga ada yang nggak sholat 5 waktu kok. Bahkan ada yang sholat hanya 1 tahun sekali misalnya. Puasanya juga bolong-bolong. Saya cukuplah, masih mending saya. Jadi nggak boleh seperti itu ternyata. Ternyata qanaah itu hanya masalah dunia, masalah akhirat. Mungkin itu Ustaz, di antara nasihat-nasihat ulama kepada kita untuk memperoleh ghina dalam hati. Luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semua, para anak-anak Bintang Cendekia dan seluruh pemirsa yang menyaksikan Pod Raihan hari ini, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan jiwa, itu salah satunya pertama tadi adalah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian melihat kondisi orang yang lebih di bawah kita, lebih beruntung ya, lebih kurang beruntung mungkin dari kita, jangan yang lebih di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, kita merasa bisa lebih bersyukur, ternyata kita jauh lebih beruntung. Kemudian memperbanyak tentunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan doa yang diajarkan tadi, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Yang mana mudah-mudahan ketika kita mampu mengamalkan hal ini, kelak menjadikan kita orang-orang kaya yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ini menjadi kaya hati, yaitu qanaah dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang terakhir, dengan qanaah tersebut mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan adalah kunci utama
mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan Allah, yang mana Allah sudah sediakan surga yang seluas langit dan bumi. Allah peruntukkan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa. Berarti intinya kajian kita pada sore hari ini, Ustaz, haruskah kita harus kaya? Yaitu kita harus kaya hati. Dengan kekayaan hati yang kita miliki mengantarkan kita kepada ketakwaan. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz Ganjar. Sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin ada sedikit closing statement dari Ustaz Ganjar, pesan dan kesan untuk para siswa-siswi, ayah bunda serta seluruh kaum muslimin yang menyaksikan Pot Raihan pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anak murid-murid Bintang Cendekia, semoga yang masih belajar berpuasa istiqomah untuk bisa sampai berhasil puasanya, dan Allah sabarkan ayah bunda dalam mendampingi anak-anak dalam latihan. Dan bagi anak-anak yang sudah menjadi tanggung jawab untuk berpuasa, maka silahkan berpuasa dengan maksimal supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bahwasanya ketakwaan tadi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga insyaallah. Dalam hal ini kaya dan miskin sesuai dengan tema hari ini adalah kaya hati. Kaya dan miskin di dunia ini sudah Allah tetapkan, ada orang kaya, ada orang miskin. Bahwasanya kaya dan miskin itu bukan menjadi tolak ukur kita menilai orang lain baik atau tidaknya, tetapi adalah dengan ketakwaan di dalam hatinya. Kalau kita menjadi orang kaya, berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lebih berbagi, menolong orang lain, berinfak, sedekah, dan seterusnya. Tapi kalau kita sedang diuji Allah dengan kekurangan harta, maka teruslah berdoa kepada Allah, berikhtiar, dan menghadirkan rasa cukup di dalam hati, supaya bisa menjadi qanaah, yang pada akhirnya akan menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Anak-anak boleh saja untuk bisa bercita-cita menjadi dokter, menjadi polisi, pengusaha, YouTuber sekalipun. Tetapi niatkanlah di dalam cita-cita itu bukan untuk mencari kekayaan harta, tapi carilah untuk bisa menghadirkan rasa kebermanfaatan yang lebih kepada orang lain, dan jangan lupa untuk selalu menghadirkan qanaah, rasa cukup di dalam hati, sehingga pada akhirnya akan memiliki kekayaan yang hakiki, yaitu kekayaan hati. Demikian mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak pada khususnya dan untuk kita pada umumnya. Alhamdulillah ya, terima kasih Ustaz Gaza atas closing statementnya. Mudah-mudahan para pemirsa anak-anak Bintang Cendekia, ya bunda, dan seluruh pemirsa kaum muslimin muslimat yang menyaksikan kajian Pot Raihan kita dapat menambah ilmu, pengetahuan, senantiasa menambah ya, menjadikan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan apa yang disampaikan pada sore hari ini kelak menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi amal jariah buat kita tentunya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kru yang bertugas dan seluruh peserta yang menyaksikan. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini, Sutarno, dan Ustadz Ganjar sebagai pemateri kita, mohon maaf jika terdapat silap dan salah. Wallahu muwaffiq ila famutarik, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.